Lagi di Winnie Channel bareng gua Wendy. Apa kabar kalian semua? Gua berharap kalian semua sehat dan senantiasa penuh berkah. Di episode pertama ini, Winnie Channel akan menampilkan atau mendatangkan seorang narasumber bernama Mas Balang. Dia adalah seorang pembalap profesional yang tinggal di Depok. Nanti akan kita gali, kita akan tanya-tanya informasi atau pengalaman-pengalaman mistis dan supranatural seputar dunia balap. Nah, nggak panjang lama lagi, kita akan sapa dulu sebentar. Di sini sudah ada Mas Balang. Halo Mas Balang, Halo, apa kabar? baik. Mas Balang, sementara lagi sibuk apa nih di dalam keseharian? Saat ini sih lagi hobinya, sibuknya ngebengkel, bongkar pasang motor, benerin motor yang rusak. Jadi bener. Oh, Gitu. jadi Mas Balang selain berprofesi sebagai pembalap, teman-teman Wingit, Mas Balang ini juga punya bengkel motor, akan memperbaiki semua mesin-mesin motor. Semua jenis Kemudian motor. juga bisa bikin motor ngebut kali ya, Ngebut, mau iya. motor lebih cepat. Oke, nggak lama-lama lagi pastinya kita akan segera tanya seputar mistis supranatural dalam dunia balap yang pernah Mas Balang alami selama berprofesi sebagai seorang pembalap profesional. Oke, Mas Balang, pastinya kan ada nih seputar mistis, seputar supranatural dalam dunia balap. Kira-kira yang paling pengalaman menyeramkan, pengalaman yang sangat berdebar-debar, baik itu dari pembalapnya, baik itu sirkuitnya, baik itu tempatnya yang wingit, atau ya faktor-faktor yang bisa dikatakan tidak bisa masuk logika. Silakan Mas Balang. Oke. Pengalaman saya di saat lagi balap yang berwingit-wingit tuh sangat ekstrim. Terus yang tadi nggak di luar nalar kepala kita atau akal sehat kita tuh, wah apa iya tuh bisa terjadi. Ternyata memang itu sebenarnya ada. Di saat saya lagi bertarung di lintasan maupun saya lagi nonton di kelas yang berbeda, saat saya lagi sudah tidak melanjutkan perlombaan atau ada race berikutnya bergantian. Yang saya alami saat saya race itu saat di posisi saya ke 1 sampai 5 ambruk semua motornya. Yang juara itu posisi 6. Tadinya saya nggak percaya, mungkin belum rezeki kali ya. Setelah ini terus saya tidak menyelesaikan balapnya dan tidak finish. Udahlah, it's okay. Pas kesini saya nonton di pinggir lintasan tunggu race berikutnya. Ternyata dalam satu race yang berikutnya terjadi seperti itu juga, dan saya melihatnya itu ambruk semuanya dari 1 sampai 5, yang juara posisi 6. Dan saya lihat dengan mata kepala itu ada seorang, apa sebut aja lah Pak, seorang yang Sosok gitu Mas. bukan sosok, Bukan apa sosok. manusia juga, cuman Oh. agak sedikit banyak umurnya. Dia membuka satu buah botol Oh. minuman itu jadi apa ya, dijampe-jampe atau dibacain doa mantra. Saat itu tutup botol itu dibuka, nyembur airnya itu pada jatuh semua motornya. Tadi memang tidak percaya, cuman kian lihat kepala, oh ini tuh. Itu pas saya awal pertama melihat seperti itu, cukup kaget karena oh ini ada juga ya. Cuman saya pun punya ini, oh ya udahlah, itu hal pertama, is okay, nggak masalah. Seperti itu sih pengalamannya. Jadi teman Wingit ini tadi Mas Balang bilang bahwa saat di posisi pertama di situ ada 5 sampai 6 pembalap Mas Iya. Balang ya. Secara logika kan pasti itu kan Mas Balang juara lah ya, Ya, juara posisi atau pertama, mencapai saya garis bersama. finish. Kemudian jatuh semua. Jatuh semua Enam termasuk pembalap saya, itu. termasuk Nah tadi saya. yang Mas Balang bilang apa ya?
Jadi kayak ada sosok apa manusia atau seorang bapak-bapak Ya. itu membuka botol, kemudian botol itu di Ada airnya, Ada airnya, itu ya, dibacain doa, dibuka tutup Oke. botolnya, Wow. muncrat tuh airnya. Oke. Akhirnya dengan muncrat itu motor itu juga pada jatuh. Muncrat itu seperti Dibuka, nyembur seperti gitu, nyembur. apa kita minum Iya, soda, iya, minum soda minum itu soda. dikocok, jadi Kocok, seperti itu, betul. terus para pembalap udah Betul, jatuh. seperti itu. Itu sosok itu atau bapak-bapak atau orang tua itu ada di mana, Mas Bang? Di Yang jelas tidak di- dia tidak mencari tempat kesepian atau tidak terlihat banyak orang dan mencurigakan. tapi itu manusia. Manusia, Oh, manusia. Oke. manusia. Iya, iya. Manusia juga. Ya. Mungkin ada salah satu pesertanya mereka dukung gitu dengan Oh, oke. secara supranatural yang seperti itu sih saya yang perhatiin. Iya. Itu kalau boleh tahu di sirkuit mana, Mas Bang? Sebutkan kotanya aja sih. Hampir semua seluruh sirkuit. Hampir semua sirkuit, Seluruh baik di luar kota atau di dalam kota. Iya. Oke, jadi semua sirkuit itu apa ya, sangat wingit. Kemudian ada beberapa ya dalam tanda kutip ya teman-teman wingit, mungkin tim-tim balap itu menggunakan jasa supranatural gitu. Mau dibilang menggunakan jasa sih tidak, mungkin salah satu di luar tim ya, dia pendukung dari ridernya yang mendukung Oh, tim itu, dan juga semua ya kesatuan gitu, pengen pembalapnya atau petarungnya tuh menang gitu, dengan segala cara dicoba apapun yang penting menang gitu. Jadi artinya bukan secara profesional, secara teknik atau settingan motor, tapi menggunakan praktek-praktek istri supra. Ini menarik ya teman-teman wingit. Jadi Mas Balang tadi bercerita itu saat lagi race. Nah, yang saya tanyakan ada lagi yang lebih apa bikin Mas Balang wah ini luar biasa banget ya gangguannya. Mungkin di sirkuit ada sosok atau ada urban legend atau cerita-cerita mistis bahwa di sirkuit itu ada nggak mungkin seperti itu? Ya, pengalaman saya dari tahun 2000 sampai sekarang 2024 perjalanan balap saya itu 2024 sampai saat ini itu banyak ya. Mungkin dulu saat awal-awal mungkin saya kaget atau apa, kok seperti ini. Saya pun mengalaminya sendiri sampai geger otak ya, pendarahan sampai patah, terus dan banyak kecelakaan lainnya yang cukup tidak dimasuk akal sih. Cuman di sini belajar dari pengalaman saya sih, ya semua tempat tuh ada dan kita harus permisi sama yang punya tempat seperti itu. artinya berdoa ya Mas Berdoa. Balang. Entahpun agama apapun, keyakinan apapun teman-teman wingit. Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi, setelah selesai balapan kan tadi Mas Balang cerita seperti dikerjai ya, dikerjai sama orang tersebut ya, yang kita sebut apa ahli supranatural. Setelah pulang selesai balapan, ada lagi nggak efek-efeknya atau dampaknya yang Mas Balang rasakan? Paling kalau habis balap sudah selesai sih, yang penting dia masih seputaran di sirkuit. Sirkuitnya. Nah, pas sudah balap tuh udah biasa aja, udah kadang ya kalau di pas masih di lingkaran balap itu Lingkaran balap. kadangnya kenapa ya gue ya, kenapa ya gitu, kayak nggak sadar diri gitu kan. Kok bisa begitu sih orang tadi begini gitu, jadi masih belum terima atau gimana gitu. Seperti itu. Oke, jadi tadi tidak ada efeknya, cuman hanya di seputaran sirkuit. Sirkuit betul. Nah, Mas Balang, ini yang sangat menggelitik pertanyaan saya dari pembalapnya sendiri. Biasanya kan ada ya, apa namanya, praktek supranatural ya, artinya seperti pasang susuk, seperti pasang perlindungan yang menggunakan ya praktek-praktek supranatural atau mistis. Atau Mas Balang pernah melakukan itu, atau Mas Balang pernah ngelihat teman-teman pembalap memakai ya
apa yang kita bilang susuk ya, susuk atau aji-aji atau apa gitu. Adakah Mas Balang bisa diceritakan kembali seperti itu? Awalnya sih tidak ada, cuman di saat ini ada teman atau ini ngasih referensi. Lo kan berkecimpung dengan dunia balap itu pasti resikonya besar. Lo tahu kan lang, balap bla 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 bla, pasti lo ada teman yang memberitahu seperti itu. Ibaratnya nyawa kan, udah tahu sendiri. Balap itu udah pokok taruhannya pasti nyawa ya. Gue pun sendiri saat itu memakai itu gue pun memakai, dan teman-teman gue pasti memakai. Pelaku juga. Cuman gimana di sini memintanya buat selamat dari energi-energi negatif itu. Cuman ibaratnya tolak bala, mendampingi kita gitu. Cuman dibalik lagi, cuman itu enggak, ibaratnya bukan hitam ya. Kita meminta leluhur kita untuk mendampingi apalah anak cucunya sedang bertarung, ibaratnya perang itu dalam perlombaan sepeda motor biar selamat itu dalam perjalanan pertama kali race sampai akhir selamat, dan bonusnya juara, seperti itu sih. Cuman dimintain doa atau mendampingi gitu. Seperti itu sih jauh. Ya. Tadi Sobat Wingit disebutkan direferensiin atau diberitahu sama teman-teman balap, akhirnya Mas Balang mencoba untuk melakukan praktek seperti itu. Nah, itu caranya seperti apa Mas Balang? Mungkin selain doa, pada ritual-ritual atau mandi kembang ya, mungkin ada ya teman-teman Wingit yang praktek supranatural seperti itu. Seperti apa Mas Balang? Mungkin seperti kita melihat balik lagi sejarah kita seperti apa. Kita orang Jawa, kita tahu budaya Jawa seperti apa. Kita punya ibaratnya saudara yang disebut kalau bahasa Kejawanya sedulur papat lima pancer itu. Gimana kita bisa berinteraksi sama mereka tuh dengan apa? Ya kita berpuasa. Jadi berpuasa itu untuk apa? Biar kita bisa berkomunikasi sama sedulur kita. Sedulur papat lima pancer itu menjaga kita. Ya di saat kita memerlukan pertolongan, bantuan yang ada godaan yang tidak terlihat, mereka bisa membantu tanpa kita suruh, dia otomatis. Itu dengan cara apa? Berarti kita berpuasa meminta, tidak bisa langsung instan. Berpuasa meminta, ibaratnya lu jaga gua saudara lu nih, saudara lu mau bertarung, seperti itu bahasa asalnya lah. Seperti itu. Pasti kalian semua tahu kalau kalian udah berkecimpung di dunia balap, pasti orang tua atau kerabat saudara yang sudah mengalaminya pasti mengarahkan seperti itu. Tapi balik lagi, kita harus percaya sama yang di atas yang menciptakan kita. Ya, tadi Sobat Wingit atau teman Wingit, Mas Balang menceritakan tentang ada tradisi dari suku Jawa yang mungkin teman-teman Wingit paham ya. Kalau saya sih kurang paham ya. Ada tadi bahasa apa? Sedulur papat lima pancer. Itu yang menurut keyakinan itu yang menjaga kita ya. Oke. Tadi disebutkan Mas Balang melakukan sendiri atau ada pembimbingnya atau seperti apa Mas Balang? Awalnya ada pembimbing dan guru saya. Terus kita kaji lagi, menurut saya nggak masuk akal dan logika. Saya terus otomatis belajar sendiri dengan keyakinan saya olah itu, dan akhirnya ya sampai saat ini otomatis saya olah sendiri. Yang dirasakan Mas Balang setelah melakukan praktek seperti itu atau ritual melalui tradisi suku Jawa tadi, yang dirasakan pada saat balap, apa yang dirasakan? Dirasakan ya nggak ada takutnya, udah namanya kita udah tahu tujuan kita apa, bertarung di dalam sirkuit, mau model apa itu manusianya atau lawan kita. Selagi motor kita masih kuat, kita yang masih kuat,
kita gas terus dan bertarung sampai bendera Gas terus. finish berkibar dan siapa yang juara seperti itu. Ya. Jadi kalau dari seperti tadi saya bilang, mungkin Mas Balang pernah masukkan susu atau apa namanya, bawa mantra-mantra ditaruh di werpak balap itu. Dulu sih, Pernah juga. dulu awal sih bawa mantra-mantra tuh, Banyak mantra-mantra. teman-teman. Kita Gimana? tempel di motor, kita Oh. tempel di baju balap, kita tempel di mana-mana, kita tempel kanan kiri, koyo kali tempel kanan kiri seperti itu. Jadi Dulu gitu. waktu itu, kalau boleh tahu, di awal-awal memulai karir sebagai pembalap di tahun Betul. berapa Mas Balang? Sekitar tahun 2002. 2002. Mas Balang ini dari tahun berapa sih kalau boleh tahu? Awal saya resmi itu tahun 2000. 2000? Saya 2000 tahun 2000. Sampai Ini 2024 ini. Jadi itu yang resminya saya 2000. Dulu saya sempat liaran di tahun 90-an tuh saat saya SMP masih kelas 1. Itu sekitar 97 98 saya udah main motor. dari SMP tadi mungkin balap liar juga sudah melakukan praktek supranatural mistis. Namanya saya dulu masih bocil kali ya. bocil. Masih belum begitu, masih nafsu. Wah, gua naik motor yang penting kebun gitu. Apa memikir, wah nanti kenapa nggak mikir gitu. Nggak ada. Mas Balang, gua menarik yang tadi untuk awal tadi ada mantra ditempel di mana? Di koyok ada. Enggak, maksudnya sampai ditempel, situ ditempel seperti ada itu. di motor, Oh, di motor. ada di baju balap. Itu apa, berupa tulisan it- apa ya, teman mungkin amalan ya? Itu apa? Mungkin amalan ya, kayak Tulisannya tulisan Indonesia enggak, atau ada tulisan Arab, Tulisan bahasa Arab, Arab. bahasa Arab, Oke. terus ada bulu harimau, terus ada harimau? batu yang Batu. dibungkus, kulit, pokok semua ada tulisannya gitu. Jadi ini menarik teman Wingit. Jadi ada media-media yang digunakan ya pada saat itu ya Mas Balang ya. Ada apa tadi? Bulu harimau, Bulu harimau, batu, tulisan-tulisan yang ditempel, tulisan bahasa Arab tulisan bahasa Arab. gitu. Jadi zaman dulu tuh sebutnya wapak ya. Wapak itu harus kita kasih minyak wangi itu biar wangi gitu kan. Jadi tiga barang-barang tersebut harus Iya, kasih minyak kasih wangi. ibaratnya kasih makan kali ya, kasih Oh. makan seperti itu. Zaman dulu tuh pertama tahun 2002 2003 seperti itu. Gitu, oke. Jadi setelah itu baru yang apa tadi, yang tradisi Jawa itu ya, Itu tradisi jadi Jawa. pengalaman saya saat waktu berkecimpung dengan dunia seperti itu sangat bawaannya juga tidak baik. Terus saya cari olahan yang baik, bagaimana caranya itu bisa dimasukin di kotak saat kita bertempur baru dia keluar gitu. Kalau dulu tuh selalu mengikuti bawaannya keras, maunya berantem atau Nggak ada takutnya nggak ada pokoknya. takutnya mau berantem Pengen menang, apalah, gitu. iya seperti itu. Nah itu di setiap pembalap maupun berbeda kelas juga melakukan seperti itu Mas Balang. Hampir rata-rata. hampir rata-rata semuanya pasti Oh. punya. Itu mungkin punya semuanya. Iya, iya. Jadi kita Jadi semua punya untuk menjaga dirinya sih terlebih. itu selalu pasti dari pembalapnya menggunakan seperti itu. Kalau dari motornya mungkin kalau pernah mengalami gangguan supranatural atau dari tim-tim lain seperti apa misalnya sudah settingannya bagus, kita persiapkan mesin secara bagus pada saat balap, Jadi motornya itu pernah juga pengalaman seperti motornya itu. itu ibaratnya diikat ya sama pembalapnya. Diket. Diikat Diikat, maksudnya oke. di pacarin dikawinin dikawinin. Itu Istilah istilah bahasa. mistis supranaturalnya. Dikawinin Oh, iya, gitu iya. biar dia sehati gitu. Jadi apapun kondisinya itu motor bisa bawa kita sampai finish selamat dan juara gitu. Semua sih itu zaman pertama kali saya balap itu memang sangat sedikit ekstrim. Cuman kesini-sini saya kaji lebih bagus lagi dengan kita melihat semua alam ini
Oke. Semuanya bisa kita perintah, tapi kita punya ibaratnya kuncinya itu ya apa ya, kita apa, tirakat. Kira. Semua benda yang mati tidak bisa berbicara, cuman dia bisa berbicara dengan hati kita gitu. Oh. Pengalaman saya balap, saya punya motor balap, dinaikin saya kenceng, cuman dinaikin orang nggak kenceng. Karena apa? Kita bisa berbicara bahasa dengan motor kita tuh yang semuanya besi itu, dia bisa mengutarakan kemauan kita dan menuruti mau kita, cuman kita harus bisa berbahasa seperti itu. Ini kayak di MotoGP Rossi ya, mungkin Iya. Rossi apa Betul, dia nyium dan dia nunduk berbicara nunduk sama bicara motornya. itu secara apa ya, sugesti yang memberikan positif. Tadi Mas Balang bilang temen Wingit sudah mulai meninggalkan praktek seperti itu Ya, dengan sudah. nah setelah ditinggalkan Mas Balang pastinya kan apa ya, efeknya, dampaknya jadi nggak apa tadi ya, nggak ada takutnya, apakah menjadi takut, apakah menjadi seperti kurang bersemangat karena sudah meninggalkan praktek-praktek supranatural atau mistis seperti itu yang dirasakan Mas Balang? Efeknya sih ya perlu ini apa, karena kita sudah meninggalkan itu, kita pola dengan apa yang dengan cara yang baru, menikmati prosesnya itu ya mungkin butuh proses. Oh. Ya dengan apa efeknya, awalnya sulit untuk meninggalkan. Oh, ini seru ya, itu sulit, cuman ya kita punya yang lebih bagus, kenapa tidak kita coba, walaupun prosesnya itu sangat keras, sulit, dan banyak cobaan dan godaannya, tapi ya semua tidak, proses itu tidak mengkhianati hasil gitu. Gitu. Kembali lagi ke praktek supranatural yang pernah Mas Balang lakukan, yang paling sangat Mas Balang yakini itu ritual yang mana Mas Balang? Pada Yang saat saya awal yang atau pernah yang ya selama dari awal tadi tahun 2000 sampai 2024 sudah mulai meninggalkan, yang paling akhirnya apa namanya itu ditinggalkan, yang menyebabkan jadinya seperti apa, jadi lemes, tidak semangat, itu praktek yang mana? mungkin ya wapak ya. Wapak itu apa tadi Mas Wapak Balang? itu apa sih, tulisan Oh, tulisan. tulisan sebutnya wapak. Oh, wapak. Tulisan Arab itu Tulisan sama Arab. ada bulu-bulu harimau seperti itu. Oh, itu yang paling apa namanya? Artinya kalau nggak pakai itu semangatnya jadi kurang gitu. Ibaratnya receh lah, ibaratnya Oh. begitu, model itu receh, ibaratnya yang wapak itu semua. Karena dulu kata yang pembimbing saya, kita semua manusia itu lebih canggih daripada mereka, cuman bagaimana kita mengolahnya gitu. Kita punya unsur semua elemen di dalam tubuh kita, yaitu unsur besi dan lainnya, gimana kita bisa mengolahnya itu biar bisa keluar dan kita bisa pakai gitu, seperti Wapak tadi ada batu, ada apa tadi? bulu harimau. Itu bulu harimau. Bisa diceritakan nggak Mas Balang? Itu Itu apa, bagaimana, dan dulu. itu seperti apa sih? Emang bener bulu harimau atau? Dulu saya beli itu, ngemaharin bulu harimau itu Oh. dari asli Kalimantan, itu lumayan. Dari seorang praktisi supranatural ya. Supranatural. Oke. Saya beli mahal juga ya, Bisa dinominalin berapa kurang lebih Mas Balang bulu harimau itu? itu hampir 5 juta saya maharin. 5 juta teman Wingit. Itu 5 juta. Bulu harimau 5 juta. Bulu harimau katanya. Itu sangat berpengaruh ya? Ya bila kita percaya, kalau nggak Oh, percaya ya iya, sudah, iya. apa aja 5 juta. bodoh lah. Itu seperti besarnya seperti apa Mas Balang bulu harimau? Paling Kurang lebih panjangnya panjangnya kan 3 cm, 3 cm, terus ada 3 cm. apa ruas-ruas seperti itu Paling nggak ada sih kita. seiketan lah. Dengan harga 5 juta. Iya, dimaharin, ibaratnya dikawinin kita apa Oke. itu harimau. Kemudian Mas Balang sudah meninggalkan itu. Nah, itu mau diapain jadinya tuh apa namanya? Bulu harimau itu Paling ya udah
Dibuang aja gitu. dikubur. Dikubur. Oh, setelah dibuang apakah ada efeknya? Nggak ada juga. Oh, nggak ada juga. Jadi bulu harimau tadi istilahnya wapak. Wapak itu ada bulu harimau, tulisan Arab, Iya, batu. Oh, yang akhirnya perlu dibeli ya dengan nominal tertentu kurang lebih 5 jutaan harganya si bulu harimau itu. Ini menarik sekali sih Mas Balang. Kemudian akhirnya sudah lama perlahan-lahan ditinggalkan. Nah, setelah sedikit demi sedikit meninggalkan hal-hal mistis supranatural, pastinya Mas Balang kan balapan lagi. Iya. Apa yang dilakukan Mas Balang? Entah kita berdoa atau tetap mempraktekkan tadi secara tradisi kejawen atau seperti apa Mas Balang? Setelah meninggalkan Jika meninggalkan praktek supranatural atau karena Mas Balang ini sebagai pelaku supranatural juga. meninggalkan ya, sekarang kita balik lagi ke diri kita, apa yang kita yakinin saat kita lahir, yaitu kita jalanin. Ya, apa agamamu, yaitu kamu jalanin gitu. Bila agamu muslim ya jalanin sholat, bila agamu katolik ya ke gereja berdoa, seperti itu. Oke. Dan semua sebelum kita melakukan ya izin, ibaratnya kita ke sirkuit, izin permisi, numpang semua. Nggak di Indonesia, di luar pun seperti itu. Rossi itu punya, Valentino Rossi kita di MotoGP itu punya ritual tersendiri sebelum dia balap, dia melakukan ritual seperti itu. Jadi Mas Balang sudah meninggalkan. Nah, pembalap-pembalap lain, pesaing-pesaing Mas Balang masih melakukan itu. Yang dirasakan apa? Karena dia ya kita kita kelihatan ya yang tidak permanen sama permanen. Permanen tidak permanen itu gimana? Permanen itu yang saat ini saya lakuin, ibaratnya di tubuh kita nih semua punya elemen yang kita olah sendiri, yang tidak permanen seperti itu wapak dan bla 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 yang lainnya. Kita lihat sampai saat ini siapa yang masih bisa berkompetisi, siapa yang masih punya itu kelihatan dari itunya. Jadi semua apa yang kita lakukan, kita tabur, kita tuainya bagus ya kita. Di pembalap itu yang masih melakukan praktek supranatural ya Mas Balang ya, nantinya juga akan tidak bagus juga pada hasilnya gitu. Sedangkan yang Mas Balang sudah perlahan-lahan meninggalkan hal seperti itu, lebih enak ya, lebih kita pembawaannya kita bisa lebih santai. Lebih Jadi santai. di saat kita lagi jadi orang biasa, kita bisa jadi orang biasa. Di saat kita jadi lagi bertarung, kita bisa bertarung. Jadi kita bisa menempatin, mengkotak-kotakin, ibaratnya kita mau balap, saat kita jadi pembalap bisa jadi pembalap, di saat kita jadi orang biasa ya jadi orang biasa gitu. Dulu itu nggak bisa, pokoknya maupun di sirkuit dan di tempat biasa pembalap terus aman tuh, keras ibaratnya, nggak boleh disenggol dikit marah, senggol dikit berantem. Nah itu efek-efeknya seperti itu. Kalau sekarang ya udah, saat di sirkuit aja seperti itu, di luar sirkuit kita jadi orang biasa yang santai, kalem, slow. karakter pembalap itu ya teman Wingit ya, selalu, karena balapan itu kan juga olahraga adrenalin ya. Iya, sampai ke bawah, terbawa dalam kehidupan sehari-hari karena memakai praktek-praktek seperti itu. Oke, kemudian ini yang menarik juga, setahu saya kalau sudah melakukan praktek supranatural itu, dari Mas Balang juga pernah melakukan dalam beberapa tahun atau tim-timnya atau pembalap yang lain, nantinya kan ada efeknya yang mungkin ya seperti pesugihan ya teman-teman, pesugihan atau pengasihan yang kita sudah melakukan perjanjian. Yang saya tahu biasanya nanti itu ada tumbal salah satu keluarganya lah. Ada nggak sih kalau misalnya seperti itu? Mereka ada Bukan terlebih bahasanya bukan tumbal sih, apes.
Ibaratnya salah satu motor yang sudah sempurna di repair dengan baik dan yang fantastis juga nilainya nominalnya, itu ada aja yang copot, ibaratnya yang trouble. Oh, nggak melakukan praktek-praktek seperti itu. Walaupun itu ya percaya nggak percaya, kita kembali lagi sama diri kita dan mengkaji diri kita itu kenapa seperti itu. Jadi di dalam satu tim itu nggak semuanya berbuat praktek seperti itu. Satu ada yang tidak setuju, ada yang setuju, cuman mereka membalikan dengan rezekinya. Jadi di tim itu dari beberapa personil atau teman-teman satu tim itu ada yang setuju juga, tidak ada yang setuju. Cuman ya balik lagi kan kita tim mananya bisa berbuat dan bekerja sesuai SOP dan kerjaannya apa. Jadi dibalik lagi dengan itu bukan rezeki gitu. Kalau secara ini mungkin saya jadi kepala pernah pengalaman saya tuh ini bukan rezeki gitu, cuman balik lagi nggak masuk logika gitu. Ibaratnya dengan ketelitian dan detail yang sudah cukup baik pasti ada aja seperti itu. Dan ada yang tidak pernah satu musim itu tidak pernah juara, motornya trouble semua. Itu kenapa sebabnya Mas Balang Ya, di tim tersebut? mungkin di salah satu kru atau chief atau mekanik teledor dan menyepelekan gitu. Makanya di tim itu saya pribadi walaupun jadi rider, bukan jadi rider aja, saya ikut membantu ngecek kendaraan saya, mempersiapkan gitu. Jadi balik lagi jangan percaya sama mekanik. Itu tadi hal-hal teknisnya. Motor bermasalah tadi, setelah udah persiapannya matang akhirnya bermasalah karena salah satu tim itu ya tidak melakukan praktek supranatural. Apakah cuma itu? Apakah ada lagi mungkin pembalap crash, insiden sampai terluka parah atau sampai korban nyawa atau seperti apa? Pernah ada nggak yang seperti itu? Banyak bisa diceritakan Mas Balang? Banyak sih ya, tidak mungkin satu musim ada tahun keberapa beberapa rider hilang nyawanya, atau seperti itu. Cuman ya kalau balik lagi ya sudah mungkin sudah takdirnya seperti itu. Cuman kalau kita kaji lebih dalam ya pokoknya pusing dah pokoknya seperti itu. Ya memang hal yang berbeda ya teman Wingit ya, di antara dunia supranatural sama dunia yang real seperti kita ini memang berbanding tipis ya. Memang ada yang mempercayainya, ada yang secara logika, terkadang logika juga apa ya, bisa dijelaskan tetapi tidak bisa dijelaskan dengan logika. Seperti itu antara dunia mistis di dunia apapun, di dunia balap seperti Mas Balang. Mas Balang sekarang sudah berkeluarga? Sudah berkeluarga. Oke. Untuk anak-anak sendiri yang rumah tangga Mas Balang pastinya akan menghindari hal-hal seperti itu. Iya pasti. Seperti yang tadi saya bilang, khawatirnya mungkin ada beberapa yang, atau menurut pengetahuan saya ya, bahwa segala sesuatunya itu kan ada risiko, ada dampaknya. Atau dibilang tumbal ya, ada yang bilang tumbal lah, seperti apa kan, baiknya seperti itu. Di Mas Balang gimana di penerapan dalam rumah tangga, khususnya anak juga hobi balap Mas Balang? Hobi banget. Ya nggak terlalu saya arahin jadi kayak saya gitu. Takut atau apa ya, resikonya? Tahu lah, apa saya mikir apa anak saya kuat kayak saya seperti itu gitu. Kemarin ya cuman saya nggak bilang nggak boleh, saya diam aja gitu. Terakhir kemarin dia main motor dia pengen jatuh, dada saya sakit gitu. Ini orang tua
ini orang tua nih, oh ini orang tua begini gitu. Tapi saya nggak ungkapin ke anak saya. Itu biar jadi cover boy aja lah anak saya. Boy. Jadi bukan dunia balap ya. Jadi cover boy. Baik. Jadi Mas Balang ini sudah berkeluarga ya, teman wingit ya. Sesekali anaknya juga diajak untuk hobinya, cuman nggak terlalu Nggak terlalu saya detailin. nggak terlalu diharapkan untuk sering jadi pembalap apapun yang dia suka. Terus tadi Mas Balang bilang orang tua Mas Balang khususnya ibu atau bapak yang tadi Mas Balang lakukan praktek supranatural, kembali ke supranatural, apakah kedua orang tua tahu pada saat Jauh kesini yang lebih tahu almarhum ibu saya ya, tentang seperti itu. Dan gimana almarhum ibu Mas Balang menanggapi seperti itu? ya itu sih awal-awalnya memang dari almarhum ibu, kamu kalau masih mau balap badan kamu dikuatin gitu. Oke, ya. Jadi, biar kayak besi kalau kamu masih mau balap seperti itu. Ya udah, namanya orang tua kan. Iya. Udah di mana mah, ini akhirnya diajak lah seperti itu. Jadi teman Windy almarhum ibunya Mas Balang ini juga menyarankan untuk secara tidak langsung melakukan hal seperti itu. Betul. Dan diajak Mas Balang. Diajak. Itu kemana, di mana, terus Ya seperti apa Mas Balang? pastinya di daerah Jawa Timur ya. Daerah Memang Jawa Timur. Saya keturunan orang daerah Jawa Timur. Mas Balang asli Jawa, keturunan Jawa Timur. Ya. Itu seperti apa Mas Balang? Tempatnya, Ya, ritualnya? tempatnya yang pasti kan di pelosok ya. Pelosok. Di ibaratnya di kayak pegunungan gitu. Oh, Cuman pegunungan. bukan pegunungan ya. Pokoknya dekat pegunungan dan dekat pantai. Dan memang dia Ke pegunungan, Ya. ke pantai. dia spesialis memang seperti itu. Soalnya untuk yang buat pemasangan pagar, Pemasangan pagar. Bisa diceritakan Mas Balang itu apa, seperti apa gitu kan? dia bukan dibilang bukan susuk ya, didoain, ibaratnya dirajang tuh badan saya dengan dengan ibaratnya Artinya, bacaan di badan saya semua. Oke. Gitu. Mungkin dulu udah lama sih, itu lama banget. Kisaran tahun berapa Mas Balang? 2005 ya, 2005. 2006 itu udah nggak saya ini lagi sampai saat ini. Mungkin tadi yang sekitar awal merintis karir seperti Iya, itu. gitu. Hal yang menarik tadi, jadi almarhum mamanya Balang juga mungkin ya seperti pastinya ada positif ya, teman-teman ingat ya orang tua kenapa menyarankan seperti itu, diajak itu ke salah satu orang Ya. ahli supranatural Kayak atau praktisi ya, ahli praktisi yang supranatural, ibaratnya spesialis untuk, jadi semua ibaratnya anggota juga ke situ, bawa ke situ, jadi biar ada buat beberapa anggota macam profesi ke sana. profesi ke sana buat apa, bilang buat perang. Sama Perang. saya juga tukang perang pada perang saya di sirkuit. Jadi Mas Balang ketemu Iya. bersama tamu ya, tamu-tamu yang lain berbagai macam profesi ke tempat salah satu praktisi ya, ahli supranatural itu, berbincang-bincang. bincang, saya pengen Untuk ini, apa? pengen ini, biar kuat, ibarat kuat lah, biar otot kawat tulang besi, Otot otot kawat, kaca gitu. Itu yang di salah satu gunung atau di pantai? Ya itu gunung deket pantai. Oh, gunung ke pantai. Jadi istilahnya tadi ada istilah apa tadi, wapak ya? Wapak. Ini ada istilah apa? Rajang. Rajang. Badannya Rajang dirajang. itu gimana? Jadi Ibaratnya dia medianya batu itu dikasih dibacain, jadi oleh seni badan saya, seluruh badan, seluruh badan, punggung, dada, punggung. Oh, punggung. Iya, jelas. itu membentuk pola-pola tertentu apa ya? Pola-pola tentu Oh ya, yang hanya yang bisa seperti- melihat ya orang tertentu sih. Terakhir berapa tahun lalu
teman saya yang memang bisa, dia masih melihat di badan saya masih ada bacaan keranjangan itu iya, iya. gitu, cuman nggak saya acuhin ya, dicuekin aja lah. Jadi Mas Balang punya teman yang apa ya, punya kemampuan supranatural melihat Melihat itu masih ada sisa-sisanya. misalnya. Iya, 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 iya. Oke, jadi ini menarik sekali ya. Tadi ada istilah wapa, kerajang, seperti yang tadi Mas Balang ceritakan. Sekarang akhir Mas Balang, harapan, terus seperti apa Mas Balang yang ingin disampaikan mengenai supranatural, mengenai mistis. Dan teman Wingit tadi Mas Balang kita sudah lama bercerita, ternyata Mas Balang pernah melakukan itu. Jadi ini yang ingin disampaikan apa sih Mas Balang? Baik, pesan gue sih yang belum jadi dan sudah seprofesi seperti gua, balik lagi ke diri kita, siapa yang nyiptain kita, dan kita masih punya orang tua. Berdoalah dan meminta izin. Lu tuh mau kemana, ibaratnya mau berangkat kerja, ibarat gua kerjanya jadi pembalap, dia minta izin biar lancar, semuanya seperti itu. Yang tadi udah gue ceritain cuman ibaratnya pengalaman gua di saat yang belum tahu seperti apa, dan saat sudah tahu seperti apa ya cukup diri gue yang tahu, kalian jangan, dan teman-teman lain jangan. Intinya lu berdoa sama Tuhan lu pengen apa gitu, seperti apa ini gitu. Intinya berdoa teman-teman Wingit, terima kasih. Oke teman Wingit, itu tadi cerita mistos atau supranatural yang kita sudah panjang lebar diceritakan oleh narasumber kita Mas Balang, seorang pembalap profesional yang tinggal di Depok. Buat lu yang nonton dari awal, tulis pendapat kalian, kemudian jangan lupa tulis komen, like, sama subscribe di channel Wingit pada episode pertama ini. Kalau dari gue tadi seperti Mas Balang, itu setuju banget bahwa apapun profesi lu semua, jangan lupa berdoa buat segala usaha dan karya lo. Mutlak mohon perlindungan Tuhan buat kalian melangkah. Dan yang terakhir, terima kasih banyak buat Mas Balang sudah bercerita di Sama-sama. Wingit Channel dengan cerita-cerita yang sangat apik. Akhir kata dari gue, Wendy serta Balang. Mas Balang, kita pamit. Bye-bye.